Apa itu sedekah subuh? Bagaimana keutamaan sedekah subuh? Dan tata cara pelaksanaan sedekah subuh? Nah, inilah yang akan kita bahas teman-temanku di kesempatan kali ini di dalam tema 7 keutamaan sedekah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah rahmat karunia dan nikmatnya teman-temanku, kita masih diberikannya kesehatan, kelapangan waktu, dan rezeki yang melimpah ruah dan maha dahsyat ya. Nah, baik teman-temanku ya, dimanapun kamu berada ya, baik dari Sabang sampai Merauke dan juga di mancanegara, saya sapa kalian, hello, dan saya doakan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya berlapangkan rezeki yang luar biasa. Nah, baik teman-temanku ya, seperti kisi-kisi di awal tadi, ada 3 hal yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa itu sedekah subuh? Yang kedua, keutamaan sedekah subuh. Yang ketiga, bagaimana cara pelaksanaan sedekah subuh. Oke, nah, setiap umat Islam pasti tahu dong apa itu yang namanya sedekah ya teman-temanku ya. Pasti kalian semua pernah bersedekah ya, baik sedekah harta ya, sedekah barang ya, atau juga sedekah senyuman ya. Oke. Nah, orang yang bersedekah teman-temanku itu bisa mendatangkan pahala ya, serta memberikan keberkahan hidup dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah sendiri teman-temanku ya, itu adalah kata yang diambil dari bahasa Arab, sadaqah. Berasal dari kata sidik, yang berarti kebenaran. Jadi secara umum teman-temanku ya, sedekah ini dapat diartikan sebagai cara mengimpakkan sebagian harta kita di jalan Allah dengan niat ikhlas, tulus, dan tidak mengharapkan imbalan ataupun pujian dari manusia ya, tetapi kita meniatkan beribadah kepada Allah melalui harta yang kita miliki. Nah, itu ya teman-temanku ya, sedekah. Nah, kenapa dikatakan sedekah subuh? Karena sedekah dilakukan pada pagi hari atau di saat selesai sholat subuh. Ya, nah itu dia teman-temanku ya. Nah, karena sedekah subuh ini dilakukan pada pagi hari, ya, memiliki banyak keutamaan-keutamaannya yang sangat dahsyat. Apa itu keutamaan-keutamaannya? Yang pertama, 2 malaikat datang mendoakan, ya. Nah, keutamaan ini teman-temanku ya, sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah, kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak dan bersedekah." Sedangkan yang malaikat satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, nah itu dia ya keutamaan yang pertama. Nah, keutamaan yang kedua teman-temanku ya, dikabulkan permintaan kita. Ya, sedekah ya, memang seharusnya kita lakukan dengan ikhlas, tulus ya. Namun tidak ada salahnya jika umat muslim menyampaikan doa dan hajat lewat sedekah subuh. Ya, kita umat Islam bisa meniatkan sedekah subuh agar diberikan kemudahan dalam urusannya teman-temanku. Jadi di saat kalian sebelum sedekah subuh, jadi niatkan atau doakan dalam hati apa yang ingin menjadi hajat kalian masing-masing. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah dan dilepaskan dari kesulitan, hendaklah dia membantu orang untuk mengatasi kesulitannya. Hadis riwayat
Tirmizi. Jadi teman-temanku ya, yang belum melakukan sedekah subuh, yuk kita lakukan mulai sekarang. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga ialah menghapuskan dosa. Ya, jadi sedekah subuh ini teman-temanku ya, bisa menghapuskan dosa dan membawa ketenangan bagi yang melakukannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, oke. Nah, selanjutnya poin yang keempat ialah membuat harta menjadi berkah. Nah, dengan bersedekah ya, khususnya sedekah subuh, maka harta orang-orang yang melakukan sedekah tersebut akan semakin berkah, teman-temanku. Itu artinya ya akan diganti oleh Allah berlipat-lipat kali ya. Yang diganti Allah berlipat-lipat kali sampai 700 kali, teman-temanku. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim ya. Tapi ingat teman-temanku, lagi-lagi saya ingatkan, sedekah itu harus ikhlas dan tulus ya. Oke, poin yang kelima ialah dilipat gandakan kebaikan. Oke. Nah, seseorang hanya bisa masuk surga jika ia telah melakukan banyak amalan-amalan secara konsisten dan istiqomah. Nah, salah satu amalan itu teman-temanku yang bisa lakukan dengan gampang ialah sedekah, terutama sedekah saat subuh. Karena di saat itu Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, teman-temanku ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman ya, dalam Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Oke, teman-temanku ya, poin keutamaan selanjutnya, poin keenam ialah didekatkan pada pintu sorga dan dijauhkan dari api neraka. Nah, jika teman-teman atau kita semuanya bersedekah subuh, memiliki keutamaan besar, yaitu didekatkan Allah pada pintu surga dan dijauhkan dari api neraka bagi mereka yang mengamalkannya. Hal ini sampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, orang yang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dan salah satu hadis lagi ya, yang artinya jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Baik teman-temanku ya, poin yang keutamaan terakhir yang ketujuh ialah menghindari malapetaka. Jadi kalau kita bersedekah subuh ya teman-temanku ya, dapat membuat seorang yang mengamalkannya terhindar dari bencana atau malapetaka. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, yang artinya, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah dan menolak kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itu ya teman-temanku ya, 7 keutamaan sedekah subuh ya. Nah, kemudian sesuai dengan tema kita, bagaimana tata cara pelaksanaan sedekah subuh ini? Pasti ini ya teman-teman tunggu ya. Nah, simak terus teman-temanku ya, jangan men-skip video ini agar kalian mengerti ya, dan tonton sampai video berakhir, dan jangan lupa untuk berikan subscribe, komen, dan like. Oke ya teman-temanku, kita lanjut. Nah, bagaimana tata cara sedekah subuh ini? Ya, dengarkan teman-teman ya baik-baik.
Nah, ketika ingin melakukan sedekah subuh ya, ada cara yang perlu diikuti. Ya, ini saya kutip dari buku Sapu Jagat Keberuntungan tahun 2018. Ya, di antaranya ialah satu, mengisi kotak amal di masjid setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, terus bagaimana Bang kalau kita tidak melaksanakan sholat subuh di masjid? Nah, kalau kalian melaksanakan sholat subuh di rumah, jadi siapkan aja teman-temanku ya, seperti kotak gitu ya. Kotak impak kayak di masjid atau celengan gitu ya. Lalu setelah kalian sholat subuh, masukkan sedekah kalian dan doakan dalam hati apa yang ingin kalian niatkan. Nah, berapa Bang besarannya? Besarannya tidak difaktorkan teman-temanku ya. Dalam hadis atau ayat Al-Quran tidak pernah menyebutkan kuantitasnya. Tetapi walaupun 1.000 kalian sumbangkan ya, asal ikhlas, itu tidak ada masalah. Oke. Nah, yang kedua, caranya ialah mentransfer uang melalui rekening setelah selesai sholat subuh. Kemana kita transfer? Bisa ke orang tua, bisa sahabat, bisa lembaga sosial, atau hal-hal lain yang membutuhkannya. Ya. Yang ketiga caranya ialah memberi makanan ya setelah kita sholat subuh ke tetangga, ke pesantren, dan lain-lain. Ya, itu ya teman-temanku ya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan setelah subuh. Nah, semoga video yang singkat ini teman-temanku ya bermanfaat kepada kita semua dan bisa menginspirasi kepada kalian semua supaya aktif melaksanakan sedekah subuh. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan berikan like, comment, share sebanyak-banyaknya teman-temanku ya. Kita lanjutkan pada session berikutnya pembahasan mengenai sedekah lagi. Sampai ketemu ya teman-temanku ya. Mari menabur kebaikan untuk semua orang. Salam sukses, salam sedekah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.